Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis. 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang Kenapa mereka membuat belum sengit. begitu? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Bab 2. Teori Cinta. 1. Cinta, jawaban atas persoalan eksistensi manusia. Teori tentang cinta haruslah diawali dengan teori tentang manusia, tentang eksistensi manusia. Bila manusia menemukan cinta, atau yang sepadan dengan cinta, maka pada binatang, cinta mereka sekedar bagian dari perangkat insting. Perangkat insting ini yang bisa dilihat bekerja pada manusia cuma sisa-sisanya saja. Yang esensial dari eksistensi manusia adalah bahwa dia telah muncul dari kerajaan hewan, dari adaptasi instinktif, bahwa dia telah melampaui alam meskipun tak pernah meninggalkannya. Dia bagian dari alam, dan sekali terpisah dari alam, dia tak dapat kembali. Sekali terusir dari surga, suatu keadaan kesatuan asali dengan alam, kerubim dengan pedang menyala-nyala menghalangi jalannya. Jika dia mencoba kembali, manusia hanya dapat terus maju dengan mengembangkan nalarnya, dengan menemukan keselarasan baru, menjadi manusia. Bukannya keselarasan pra-manusia yang hilang selamanya. Ketika manusia lahir, bangsa maupun individual, dia terlempar dari situasi yang pasti, sepasti insting, ke dalam situasi yang tak pasti, tak jelas, dan terbuka. Kepastian hanya menyangkut masa lalu, dan yang pasti tentang masa depan hanyalah kematian. Manusia dianugerahi nalar. Dia adalah kehidupan yang sadar akan dirinya sendiri. Dia memiliki kesadaran atas dirinya, atas sesamanya, atas masa lalunya, dan kemungkinan-kemungkinan masa depannya. Kesadaran atas dirinya sebagai suatu entitas tersendiri, kesadaran akan masa hidupnya yang singkat, atas kenyataan bahwa tanpa kehendaknya lah dia dilahirkan dan tanpa kehendaknya pula lah dia akan mati. Bahwa dia akan mati meninggalkan orang-orang yang dia cintai, atau mereka yang akan mati meninggalkannya. Kesadaran akan kesendiriannya dan keterpisahannya, ketakberdayaannya di hadapan kekuatan alam dan masyarakat, semua ini menjadikan eksistensinya yang terpisah dan tercerai sebagai penjara yang tak tertahankan. Dia akan menjadi gila jika tak dapat membebaskan diri dari penjara ini dan menjangkau keluar, menyatukan dirinya dalam berbagai cara dengan manusia lain dengan dunia luar. Pengalaman terpisah menumbuhkan kecemasan. Itulah sesungguhnya sumber dari segala kecemasan. Terpisah berarti terputus, tanpa sanggup menggunakan daya manusiaku. Maka terpisah berarti tak berdaya, tak mampu menggenggam dunia, benda-benda, dan orang-orang secara aktif. Artinya dunia bisa menyerbuku tanpa aku bisa membalas. Maka keterpisahan adalah sumber kecemasan intens. Lebih parah lagi, keterpisahan menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah. Perasaan malu dan bersalah tentang keterpisahan ini digambarkan dalam kisah biblikal tentang Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, setelah mereka melanggar perintah, tak ada yang baik dan yang jahat kecuali ada kebebasan untuk melanggar perintah. Setelah mereka menjadi manusia dengan membebaskan diri dari keselarasan hewani asal dengan alam, yakni setelah kelahiran mereka sebagai insan, mereka melihat bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Haruskah kita berasumsi bahwa mitos setua dan sedasar ini bermoral munafik, khas pandangan abad 19, dan bahwa poin penting yang ingin disampaikan oleh kisah tersebut adalah rasa malu karena kemaluan mereka tampak? Ini cukup mustahil, dan karena memaknai kisah tersebut dalam semangat Victoria, kita melewatkan poin utama,
yang tampaknya seperti ini. Setelah laki-laki dan perempuan sadar akan dirinya dan satu sama lain, mereka sadar akan keterpisahan mereka dan perbedaan mereka. Sejauh itu tentang perbedaan jenis kelamin. Meskipun menyadari keterpisahan mereka, mereka tetap asing karena belum belajar mencintai satu sama lain. Seperti yang juga terlihat jelas bahwa Adam membela dirinya dengan menyalahkan Hawa, alih-alih berusaha membela Hawa. Kesadaran akan keterpisahan manusia tanpa disatukan oleh cinta adalah sumber rasa malu. Pada saat yang sama, juga sumber rasa bersalah dan kecemasan. Maka dari itu, keinginan terdalam manusia adalah keinginan untuk mengatasi keterpisahannya, meninggalkan penjara kesendiriannya. Kegagalan mutlak dalam meraih tujuan ini berarti kegilaan, karena rasa panik akibat keterasingan total hanya dapat diatasi dengan menarik diri secara radikal dari dunia luar, sehingga rasa terpisah itu sirna, karena dunia luar, tempat seseorang terasing itu juga telah sirna. Manusia dari segala zaman dan kebudayaan ditantang memecahkan satu pertanyaan yang sama, pertanyaan tentang bagaimana mengatasi keterpisahan, bagaimana meraih penyatuan, bagaimana melampaui kehidupan individual dan menemukan kesatuan. Pertanyaan itu sama bagi manusia primitif yang hidup di gua-gua, bagi manusia nomaden yang menjaga gembalanya, bagi petani di Mesir, pedagang di Fonisia, prajurit Romawi, pendeta abad pertengahan, samurai Jepang, pengawal modern dan buruh pabrik. Pertanyaannya sama, karena berasal dari akar yang sama, situasi manusia, kondisi eksistensi manusia. Jawabanlah yang beragam. Jawaban pertanyaan itu bisa berbentuk penyembahan hewan, pengorbanan manusia, atau penaklukan militer. Bermewah-mewah, penyangkalan asketik, bekerja obsesif, penciptaan artistik, kecintaan pada Tuhan, dan kecintaan pada manusia. Meskipun ada banyak jawaban, sejarah umat manusia menjadi catatannya. Jawaban-jawaban itu tetap tak terhitung. Sebaliknya, begitu kita abaikan perbedaan-perbedaan lebih kecil yang berada di permukaan, bukan di pusatnya, maka ternyata hanya ada sedikit jawaban dan hanya dapat dijawab oleh manusia yang hidup dalam tiap kebudayaannya yang beragam. Sejarah agama dan filsafat adalah sejarah tentang jawaban-jawaban ini. Sejarah tentang perbedaan keduanya juga sejarah tentang keterbatasan jumlahnya. Sampai batas tertentu, jawaban-jawaban itu bergantung pada tingkat individuasi yang diraih individu. Pada waktu bayi, keakuan sudah berkembang, tapi sedikit. Dia masih merasa satu dengan ibunya, tiada merasakan keterpisahan selama ibu hadir. Rasa kesendiriannya terobati oleh kehadiran fisik ibu, dadanya, kulitnya. Anak lalu menumbuhkan rasa keterpisahan dan individualitasnya, hingga tingkat inilah kehadiran fisik ibu tak lagi cukup, dan muncul kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan itu dengan cara lain. Demikian halnya umat manusia saat masa bayinya masih merasa satu dengan alam. Tanah, binatang, tumbuhan masih menjadi dunia manusia. Dia mengidentifikasi dirinya dengan hewan-hewan, dan ini diekspresikan dengan mengenakan topeng-topeng binatang, dengan menyembah totem binatang atau dewa-dewa binatang. Namun, semakin umat manusia melampaui rantai dasar ini, maka semakin umat manusia memisahkan diri dari dunia alamiah, dan semakin kuat pula kebutuhan untuk menemukan jalan baru agar terbebas dari keterpisahan. Salah satu cara meraih tujuan ini
tampak dalam berbagai kondisi orgiastik. Bisa dalam bentuk kondisi trans melalui autoinduksi, kadang dengan bantuan obat-obatan. Banyak ritual suku-suku primitif menggambarkan dengan jelas bentuk jalan keluar ini. Dalam kondisi kesurupan sesaat, dunia luar menghilang, dan bersamaan dengan itu hilang juga rasa keterpisahan dari dunia. Karena ritual-ritual ini dipraktikkan bersama, maka bertambah pula rasa menyatu dengan kelompok sehingga membuat jalan keluar ini jadi lebih efektif. Terkait erat dengan dan seringkali digabung dengan jalan keluar orgiastik ini adalah pengalaman seksual. Orgasme seksual dapat menciptakan suatu keadaan yang mirip dengan yang diciptakan oleh trans atau efek obat-obatan tertentu. Ritus orgi seks komunal adalah bagian dari banyak ritual primitif. Tampaknya setelah pengalaman orgiastik, manusia dapat bertahan sementara tanpa terlalu sengsara akibat keterpisahannya. Perlahan tekanan kecemasan meningkat dan kemudian berkurang kembali dengan mengulangi pelaksanaan ritual tersebut. Selama keadaan orgiastik menjadi praktik umum dalam suatu suku, maka hal itu tidak menimbulkan kegelisahan atau rasa bersalah. Bertindak seperti ini benar dan bahkan kebajikan. Karena dilaksanakan oleh semua orang, disetujui dan diperintahkan oleh tabib atau pendeta. Di sini tak ada alasan untuk merasa bersalah atau malu. Akan berbeda bila jalan keluar yang sama dipilih oleh seseorang di dalam kebudayaan yang telah meninggalkan kebiasaan ini. Kecanduan alkohol dan obat-obatan adalah bentuk yang dipilih dalam kebudayaan non-orgiastik. Berbeda dari mereka yang ikut serta dalam jalan keluar yang terpola secara sosial, individu-individu ini menderita rasa bersalah dan penyesalan saat mencoba melarikan diri dari keterpisahan dengan berlindung dalam alkohol dan obat-obatan. Mereka merasa semakin terasing setelah pengalaman orgiastik itu berakhir dan oleh karenanya terdorong untuk mencari jalan lain dengan cara menambah frekuensi dan intensitasnya. Sedikit berbeda dari ini adalah memilih jalan keluar dengan orgiastik seksual. Sampai taraf tertentu ini merupakan bentuk alamiah dan normal untuk mengatasi keterpisahan dan sebagian jawaban untuk persoalan keterasingan. Namun, pada banyak individu yang keterpisahannya tak tersembuhkan dengan cara-cara lain, pencarian orgasme seksual bekerja tak jauh beda dari kecanduan alkohol dan obat-obatan. Suatu upaya putus asa demi menghilangkan kecemasan yang ditimbulkan oleh keterpisahan. Tapi berakibat terus meningkatnya rasa keterpisahan itu, karena tindakan seksual tanpa cinta tak akan pernah menjembatani jarak antara dua manusia, kecuali sementara saja. Semua bentuk penyatuan orgiastik memiliki 3 karakteristik: intens, bahkan keras, berlangsung dalam kepribadian total, pikiran dan tubuh, fana dan berkala. Sebaliknya, ada pada bentuk penyatuan yang hingga sejauh ini menjadi jalan keluar paling umum yang dipilih oleh manusia di masa lalu dan masa sekarang. Penyatuan berdasarkan penyesuaian dengan kelompok, yaitu adat istiadat, kebiasaan dan kepercayaannya. Di sini sekali lagi kita menemukan perkembangan yang besar. Kelompok itu kecil dalam masyarakat primitif, terdiri dari orang-orang seketurunan dan mendiami tanah yang sama. Seiring perkembangan kebudayaan, kelompok itu pun meluas menjadi kewarganegaraan sebuah polis, kewarganegaraan suatu negara yang besar, anggota gereja. Bahkan seorang Romawi yang miskin merasa bangga karena bisa berkata, civis Romanus sum.
Roma dan kekaisaran adalah keluarganya, rumahnya, dunianya. Juga dalam masyarakat barat sekarang, bersatu dengan kelompok menjadi cara lazim untuk mengatasi keterpisahan. Inilah penyatuan tempat diri individu melebur ke tingkat lebih luas agar menyatu dengan kawanan. Jika aku seperti orang lain, jika perasaan atau pikiranku tak membuatku berbeda, jika aku selaras dengan adat, pakaian, gagasan, dengan pola kelompok, maka aku aman. Aman dari perasaan kesendirian yang ngeri. Sistem diktator memanfaatkan ancaman dan teror untuk menciptakan keselarasan ini. Negara-negara demokratis dengan anjuran dan propaganda. Memang ada perbedaan besar antara kedua sistem tersebut. Dalam demokrasi, ketidakselarasan adalah mungkin dan nyata, bukan benar-benar tak ada. Dalam sistem totalitarian, tak banyak pahlawan dan martir untuk melawan. Namun, walaupun ada perbedaan ini pun, masyarakat demokratis memperlihatkan derajat keselarasan yang tinggi. Sebabnya adalah pencarian akan penyatuan itu harus bertemu jawaban. Dan jika tiada cara lain atau cara yang lebih baik, maka menyatu dengan keselarasan kawanan jadi cara yang utama. Kita hanya bisa memahami betapa kuat rasa takut berbeda, rasa takut menyimpang sedikit dari kawanan, jika kita mengerti dalamnya kebutuhan untuk bergabung. Terkadang, rasa takut pada nonkonformitas ini dirasionalkan sebagai rasa takut pada bahaya nyata yang dapat mengancam orang-orang nonkonformis. Tetapi sebenarnya, setidaknya dalam demokrasi barat, tingkat keinginan menyelaraskan diri manusia jauh lebih tinggi dibandingkan keterpaksaan menyelaraskan diri. Banyak orang bahkan tak sadar akan keinginan menyelaraskan diri. Mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka menganut gagasan-gagasan dan kehendak-kehendak mereka sendiri, bahwa mereka seorang individualis, bahwa pendapat mereka ialah hasil dari pemikiran mereka sendiri, dan bahwa kebetulan saja gagasan-gagasan mereka sama dengan gagasan mayoritas. Konsensus bersama dijadikan bukti kebenaran gagasan-gagasan milik mereka, karena masih ada keinginan untuk merasakan sedikit individualitas. Perbedaan-perbedaan kecil pun memuaskan kebutuhan itu. Ukiran nama pada tas tangan atau sweater, plakat nama teller bank, bergabung dengan Partai Demokrat melawan Partai Republik, bergabung dengan komunitas Elks dan bukan Shriners sebagai ekspresi perbedaan individu. Slogan iklan ini beda memperlihatkan kebutuhan menyedihkan untuk berbeda ini, padahal dalam kenyataan hampir tak ada yang beda. Muncul kecenderungan yang meningkat untuk menghapus perbedaan. Ini terkait erat dengan konsep dan pengalaman tentang kesetaraan yang berkembang dalam masyarakat industrial paling maju. Dalam konteks agama, kesetaraan dulu bermakna bahwa kita semua anak-anak Tuhan, kita semua bagian dari substansi manusia ilahi yang sama, bahwa kita semua satu. Hal itu juga berarti bahwa perbedaan-perbedaan antara individu harus dihormati, dan walaupun benar kita semua satu, jugalah benar setiap dari kita merupakan entitas khas semesta tersendiri. Keyakinan tentang kekhasan individu itu tampak misalnya dalam kalimat Talmudik. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, dia menyelamatkan seluruh dunia. Barang siapa membunuh satu nyawa, dia membunuh seluruh dunia. Kesetaraan sebagai syarat perkembangan individualitas ini sama dengan inti konsep filsafat pencerahan barat. Intinya ialah dirumuskan paling jelas oleh Kant, tak ada manusia yang menjadi alat bagi tujuan manusia lain, bahwa seluruh manusia setara karena manusia adalah tujuan dan hanya tujuan dan bukannya alat bagi yang lain.
Mengikuti gagasan pencerahan, pemikir sosialis dari berbagai aliran mengartikan kesetaraan sebagai penghapusan eksploitasi, penghapusan pemanfaatan manusia oleh manusia, baik itu pemanfaatan yang kejam atau manusiawi. Dalam masyarakat kapitalis modern, makna kesetaraan telah mengalami perubahan. Kesetaraan dimaknai sebagai kesetaraan robotik, kesetaraan manusia yang kehilangan individualitasnya. Kesetaraan zaman sekarang bermakna kesamaan, bukannya kesatuan. Kesamaan abstraksi, kesamaan manusia yang melakukan pekerjaan yang sama, melakukan kesenangan yang sama, membaca koran yang sama, memiliki perasaan dan gagasan yang sama. Dalam hal ini, kita juga harus mengamati dengan sanksi beberapa pencapaian yang biasanya disanjung sebagai tanda kemajuan kita. Misalnya, kesetaraan kaum perempuan. Yang pasti, saya tak sedang menentang kesetaraan perempuan. Tetapi, sisi positif dari tren kesetaraan ini jangan sampai memperdaya. Ini bagian dari tren menuju penghapusan perbedaan. Kesetaraan diraih dengan harga ini. Perempuan setara karena mereka tak lagi berbeda. Dalih filsafat pencerahan, jiwa tak punya jenis kelamin, telah menjadi sikap umum. Polaritas jenis kelamin menghilang, dan hilang pula lah cinta erotis yang berdasar pada polaritas ini. Laki-laki dan perempuan menjadi sama, bukannya setara sebagai kutub berlawanan. Masyarakat modern mengkhotbahkan ideal kesetaraan non-individual ini karena masyarakat ini butuh atom-atom manusia yang masing-masing sama supaya berguna dalam pengumpulan massa secara halus tanpa friksi. Semua mematuhi perintah yang sama, tapi setiap orang diyakinkan bahwa dia mengikuti keinginan sendiri, seperti produksi massal modern membutuhkan standarisasi barang, begitu pula proses sosial yang membutuhkan standarisasi manusia, dan standarisasi ini disebut dengan kesetaraan. Menyatu dengan cara menyelaraskan diri tidak dilakukan dengan keras dan kasar, tapi dengan tenang, didikte oleh rutinitas, dan karena sebab inilah seringkali itu tak cukup untuk meredakan kegelisahan akibat terasing. Kecanduan alkohol, obat-obatan, seks kompulsif, dan bunuh diri pada masyarakat modern merupakan gejala-gejala kegagalan dalam menyelaraskan diri. Selain itu, solusi ini hanya tentang pikiran dan bukan tubuh. Dan karena sebab ini pula lah, cara ini kurang jika dibandingkan dengan solusi orgiastik. Menyelaraskan diri hanya berarti satu keuntungan, permanen dan teratur. Individu diperkenalkan pola menyesuaikan diri pada usia 3 atau 4 tahun, dan setelah itu dia tak pernah putus hubungan dengan kawanannya. Bahkan pemakamannya yang dia nantikan sebagai peristiwa sosial besar terakhirnya menyesuaikan dengan ketat pada pola tersebut. Menyelaraskan diri ialah jalan untuk mengurangi rasa gelisah akibat perasaan terasing. Di samping itu, faktor lain kehidupan modern pun harus dipertimbangkan. Peran rutinitas kerja dan rutinitas hiburan. Manusia menjadi makhluk jam 9 sampai jam 5. Dia bagian dari angkatan kerja atau tenaga birokrasi pegawai dan manajer. Dia tak banyak berinisiatif, tugas-tugasnya ditentukan oleh organisasi kerja. Bahkan antara mereka yang berada di posisi puncak dan mereka yang di bawah tak banyak bedanya. Mereka semua mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan oleh struktur organisasi dengan kecepatan yang sudah ditentukan, dengan cara yang sudah ditentukan. Bahkan perasaan pun ditentukan. Ceria, ramah, bisa diandalkan, berambisi, dan mampu bekerja dengan semua orang tanpa gesekan. Bersenang-senang pun dirutinkan dengan cara yang sama.
meskipun tak sedrastis itu. Buku-buku dipilihkan oleh klub-klub buku, film oleh pemilik-pemilik film dan bioskop, dan slogan iklan dibayar oleh mereka. Selebihnya juga sama, berkendara di hari Minggu, acara televisi, permainan kartu, pesta-pesta pergaulan. Dari lahir hingga mati, dari Senin hingga Senin, dari pagi hingga malam, seluruh aktivitas dirutinkan dan dibuat-buat. Bagaimana seharusnya mereka yang terjebak dalam jaring rutinitas ini agar tak lupa bahwa dia manusia, individu yang khas, manusia yang diberi cuma satu kesempatan ini untuk hidup, dengan harapan dan kekecewaan, dengan kesengsaraan dan rasa takut, dengan kerinduan akan cinta dan rasa takut pada ketiadaan dan keterasingan. Cara ketiga meraih penyatuan terdapat dalam aktivitas mencipta, baik itu aktivitas seniman atau pengrajin. Dalam kerja kreatif, orang yang sedang berkreasi menyatu dengan peralatan yang mewakili dunia di luar dirinya. Apakah itu tukang kayu yang membuat meja atau pandai emas yang membuat perhiasan, atau petani yang menanam jagung, atau pelukis yang melukis. Dalam semua bidang pekerjaan kreatif, para pekerja dan objeknya menjadi satu. Manusia menyatukan dirinya dengan dunia di dalam proses mencipta. Namun, ini berlaku hanya untuk kerja produktif. Untuk kerja yang saya rencanakan, ciptakan, dan terlihat hasilnya. Dalam proses kerja modern seorang pegawai, seorang pekerja mesin di pabrik, hampir tak ada kualitas menyatu dengan pekerjaan seperti ini. Pekerja sekedar perlengkapan mesin atau organisasi birokratik. Dia berhenti menjadi dirinya. Di sini tak ada penyatuan melampaui penyatuan konformitas. Kesatuan yang diperoleh dalam kerja produktif tidaklah interpersonal. Kesatuan yang diperoleh dalam penyatuan orgiastik bersifat sementara. Kesatuan yang diperoleh dengan konformitas hanyalah kesatuan semu. Karenanya, semua itu hanya jawaban sebagian dari persoalan eksistensi. Jawaban yang lengkap muncul saat meraih penyatuan interpersonal, penyatuan dengan orang lain dalam cinta. Hasrat bersatu dengan orang lain adalah perjuangan paling kuat manusia. Itulah gairah yang paling dasar, kekuatan yang menjaga umat manusia dari kehancuran, menjaga klan, keluarga, masyarakat. Gagal meraihnya menyebabkan kegilaan atau kehancuran, kehancuran diri atau kehancuran orang lain. Tanpa cinta, kemanusiaan tak mampu bertahan barang sehari. Namun, jika kita anggap penyatuan interpersonal ini sebagai cinta, maka kita berada dalam kesulitan besar. Penyatuan dapat diraih dalam cara berbeda-beda, dan perbedaan itu lebih penting dibandingkan ragam bentuk cinta yang umum. Haruskah semuanya disebut cinta? Atau haruskah kita simpan kata cinta itu hanya untuk jenis penyatuan yang spesifik, yang telah menjadi kebijakan ideal semua agama humanistis dan sistem filosofis dalam sejarah Barat dan Timur 4000 tahun terakhir? Seperti halnya kerumitan semantik, jawaban pertanyaan di atas bisa berubah-ubah. Yang penting, kita tahu penyatuan macam apa yang sedang kita bicarakan saat kita bicara tentang cinta. Apakah cinta yang kita sebut-sebut itu jawaban dewasa bagi persoalan eksistensi? Atau apakah kita bicara tentang cinta dalam bentuk-bentuk tak dewasa yang barangkali disebut penyatuan simbiotik? Pada halaman-halaman berikutnya, saya akan menyebut cinta hanya untuk yang disebut pertama. Sekarang, saya akan mulai membahas tentang cinta dengan yang disebut belakangan. Penyatuan simbiotik mendapatkan pola biologisnya dalam relasi antara ibu yang sedang hamil dengan janinnya. Mereka dua,
tapi satu. Mereka hidup bersama, mereka membutuhkan satu sama lain. Janin bagian dari ibu memperoleh apapun yang dia butuhkan dari ibu. Bisa dikatakan ibu adalah dunianya. Ibu memberinya makan, melindunginya, tapi juga hidup ibu sendiri meningkat karena janinnya. Dalam penyatuan simbiotik psikis, dua tubuh terpisah, tapi ada bentuk ikatan secara psikologis. Bentuk pasif penyatuan simbiotik adalah ketundukan, atau jika menggunakan istilah klinis, masokisme. Orang masokistis melarikan diri dari perasaan terasing dan terpisah yang tak terperi dengan cara menjadikan dirinya bagian tak terpisahkan dari orang lain yang mengarahkannya, memandunya, melindunginya, yang menjadi nyawanya dan oksigennya. Bisa dikatakan demikian. Kekuasaan orang yang diserahi kepasrahan itu pun meningkat. Apakah dia itu manusia atau Tuhan? Dia menjadi segalanya. Aku bukan apa-apa selain bahwa aku bagian darinya. Sebagai bagian, aku bagian dari kebesaran, kekuatan, kepastian. Orang masokistik tak perlu membuat keputusan, tak perlu mengambil resiko. Dia tak pernah sendirian, tapi dia tidak mandiri. Dia tak punya integritas. Dia belum sepenuhnya lahir. Dalam konteks keagamaan, objek penyembahan disebut berhala. Hubungan cinta masokistik dalam konteks sekuler, mekanisme dasarnya sama, yaitu pemberhalaan. Hubungan masokistik bisa bercampur dengan hasrat seksual dan fisik. Dalam hal ini, tak hanya ketundukan pikiran, tapi juga ketundukan seluruh tubuh. Ada ketundukan masokistik pada nasib, pada kondisi sakit, pada musik ritmis, pada kondisi orgiastik yang diakibatkan oleh obat-obatan atau di bawah kondisi transhipnosis. Dalam contoh-contoh ini, dia melepaskan keutuhan dirinya, menjadikan diri alat orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Dia tak perlu memecahkan persoalan hidup dengan melakukan aktivitas produktif. Bentuk aktif penyatuan simbiotik adalah dominasi. Sadisme ialah istilah psikologisnya yang terkait masokisme. Orang sadistik ingin lepas dari kesendirian dan rasa terpenjaranya dengan menjadikan orang lain bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dia menaikkan dan meninggikan dirinya dengan jalan menguasai orang lain yang memujanya. Seperti orang masokistik yang bergantung pada orang sadistik pun sama bergantungnya pada orang yang tunduk itu. Tak ada yang bisa hidup tanpa yang lain. Bedanya cuman bahwa orang sadistik memerintah, mengeksploitasi, menyakiti, mempermalukan, sedangkan orang masokistik diperintah, dieksploitasi, disakiti, dan dipermalukan. Ini perbedaan besar yang kelihatan. Namun, dalam ranah emosi yang lebih dalam, perbedaannya tak sebesar itu, karena keduanya mirip. Penyatuan tanpa keutuhan diri. Jika kita pahami hal ini, tak heran biasanya ada orang bertindak sadistik sekaligus masokistik, biasanya pada objek yang berbeda. Hitler bertindak dalam gaya sadistik terhadap warga, tetapi masokistik terhadap takdir, sejarah, dan kekuatan lebih tinggi alam. Ajalnya, bunuh diri di antara kehancuran total, adalah khas seperti mimpinya tentang keberhasilan, dominasi total. Kebalikan dari penyatuan simbiotik, yaitu cinta yang dewasa, adalah penyatuan dalam keadaan menjaga keutuhan diri, individualitas diri. Cinta adalah kekuatan aktif dalam diri, kekuatan yang meruntuhkan tembok pemisah manusia dengan sesamanya, kekuatan yang menyatukan dia dengan manusia lain. Cinta membuatnya mampu mengatasi rasa terasing dan terpisah, tapi membiarkannya menjadi diri sendiri demi mempertahankan keutuhan dirinya. Dalam cinta,
terjadi paradoks bahwa dua insan menjadi satu tapi tetap dua. Jika cinta kita katakan sebagai aktivitas, akan bermasalah karena kata aktivitas bermakna ambigu. Beraktivitas dalam penggunaan modern biasanya bermakna tindakan mengubah keadaan melalui pemakaian energi. Maka orang disebut aktif jika dia berbisnis, belajar kedokteran, bekerja di mesin pabrik, membuat meja, atau berolahraga. Umumnya aktivitas-aktivitas ini diarahkan untuk meraih tujuan di luar. Yang terlupa adalah motivasi aktivitas tersebut. Ambil contoh orang yang bekerja terus-menerus didorong oleh rasa tak aman dan kesepian, atau orang yang didorong oleh ambisi, atau ketamakan pada uang. Pada semua kasus ini, orang itu menjadi budak nafsu dan aktivitasnya pada kenyataannya adalah kepasifan. Karena dia didorong, dia penderita, bukan sang aktor. Sebaliknya, orang yang duduk diam dan berkontemplasi dengan tiada maksud atau tujuan lain selain mengalami dirinya sendiri dan kesatuan dirinya dengan dunia, dianggap pasif karena dia tidak melakukan sesuatu. Nyatanya sikap meditasi khusyuk adalah aktivitas tertinggi, yaitu aktivitas jiwa yang hanya mungkin dijalankan dalam kondisi batin yang bebas dan mandiri. Satu konsep tentang aktivitas, konsep modern, mengacu pada penggunaan energi untuk memperoleh tujuan-tujuan eksternal. Konsep lainnya mengacu pada penggunaan kekuatan inheren manusia. Tak penting apakah ada perubahan eksternal yang diakibatkannya. Konsep belakangan tentang aktivitas ini paling jelas dirumuskan oleh Spinoza. Dia membedakan afek-afek antara afek aktif dan pasif, tindakan dan hasrat. Saat afek aktif bekerja, manusia bebas, dia tuan dari afeknya. Saat afek pasif bekerja, manusia dikendalikan. Dia objek dari motivasi-motivasi yang dia sendiri tak sadar. Maka Spinoza sampai pada uraian bahwa kebajikan dan kekuatan adalah satu dan sama. Iri hati, cemburu, ambisi, segala macam ketamakan adalah nafsu. Cinta adalah tindakan, penerapan kekuatan manusia yang hanya bisa diterapkan dalam kebebasan dan tak pernah karena paksaan. Cinta adalah aktivitas, bukan afek pasif. Cinta adalah keadaan berada dalam, bukan jatuh. Yang paling umum, karakter aktif cinta dapat digambarkan dalam pernyataan bahwa cinta itu memberi, bukan menerima. Apakah memberi itu? Jawabannya tampak mudah, tetapi kenyataannya kerap ambigu dan kompleks. Banyak yang salah paham bahwa memberi sama dengan menyerahkan sesuatu, terampas, berkorban. Ada orang yang karakternya belum berkembang melampaui fase orientasi reseptif, eksploitatif, atau menimbun, maka dia bertindak memberi dalam cara ini. Orang dengan karakter dagang akan bersedia memberi, tetapi hanya sebagai ganti menerima. Memberi tanpa menerima baginya berarti tertipu. Orang-orang yang orientasi utamanya adalah orientasi non-produktif merasa memberi sama dengan pemiskinan. Karenanya, kebanyakan individu jenis ini tak senang memberi. Beberapa orang berbuat kebaikan dengan memberi dalam perasaan berkorban. Bagi mereka, karena memberi itu menyakitkan, maka dia harus memberi. Kebajikan memberi ada pada tindakan berkorban tersebut. Bagi mereka, norma bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Bermakna lebih baik menderita kehilangan daripada mengalami kesenangan. Bagi orang berkarakter produktif, memberi memiliki makna yang sepenuhnya berbeda. Memberi ialah ungkapan tertinggi potensi. Dalam memberi, aku merasakan kekuatanku, kemakmuranku, kuasaku.
Perasaan daya hidup dan potensi yang memuncak ini mengisiku dengan kegembiraan. Kurasa diriku melimpah, lepas, hidup, karenanya aku gembira. Memberi lebih menggembirakan daripada menerima, bukan karena aku kehilangan, tapi karena dalam tindakan memberi ada ungkapan kehidupanku. Tak sulit menerima keabsahan prinsip ini dengan menerapkannya pada berbagai fenomena tertentu. Contoh paling mendasar ada pada ranah seks. Fungsi seksual tertinggi bagi laki-laki ada dalam tindakan memberi. Laki-laki menyerahkan dirinya, organ seksualnya, pada perempuan. Saat momen orgasme, dia memberikan cairan semennya kepada perempuan. Dia tak berdaya menyerahkannya karena dia mampu. Jika dia tak mampu, dia impoten. Bagi perempuan, prosesnya tak berbeda, meskipun sedikit lebih kompleks. Dia menyerahkan dirinya juga. Dia membuka gerbang ke pusat feminimnya. Dalam tindakan menerima, dia memberi. Jika dia tak mampu dalam tindakan memberi ini, jika dia hanya mampu menerima, dia frigid. Padanya, tindakan memberi terjadi lagi, bukan dalam fungsinya sebagai kekasih, tetapi sebagai ibu. Dia menyerahkan dirinya untuk anak yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Dia memberikan asinya pada bayinya. Dia memberikan kehangatan tubuhnya, tidak memberi akan menyakitkan. Dalam ranah materi, memberi berarti kaya. Bukan dia yang punya banyak yang kaya, tetapi dia yang memberi banyak. Seorang penimbun yang takut sekali kehilangan sesuatu secara psikologis adalah orang yang miskin dan fakir, betapapun kayanya dia. Siapapun yang mampu mengabdikan diri adalah kaya. Dia merasakan dirinya sebagai orang yang bisa berbuat untuk orang lain. Dia yang tercerabut dari semua itu akan hidup berlebih-lebihan, menyumbang materi tak terasa menyenangkan. Pengalaman sehari-hari menunjukkan kebutuhan hidup minimal bagi setiap orang tak hanya sesuai dengan jumlah kekayaannya, melainkan juga pada karakter orang itu. Semua tahu bahwa orang miskin lebih senang memberi daripada orang kaya. Namun, kondisi kemiskinan pada tingkat tertentu memberi bisa jadi tindakan mustahil dan merendahkan maknanya. Tak hanya karena dapat langsung menyebabkan kesusahan, juga karena kegembiraan si miskin dalam memberi menjadi hilang. Akan tetapi, lingkup paling penting dari memberi bukanlah memberi materi, melainkan pada lingkup kemanusiaan secara spesifik. Apa yang diberikan manusia pada sesamanya? Dia mencurahkan dirinya yang paling berharga yang dia miliki. Dia mengabdikan hidupnya. Ini bukan berarti dia mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi menyumbangkan apa yang hidup di dalam dirinya. Dia memberikan kegembiraannya, perhatiannya, pengertiannya, pengetahuannya, candanya, kesedihannya, seluruh ungkapan dan perwujudan dari yang hidup di dalam dirinya. Maka saat dia memberikan hidupnya, dia memperkaya orang lain. Dia meningkatkan rasa hidup orang lain dengan meningkatkan rasa hidupnya sendiri. Dia memberi bukan karena ingin menerima. Memberi itu sendiri luar biasa menggembirakan. Dengan memberi, dia tak kuasa mencegah semangat tumbuh dalam diri orang lain, dan semangat hidup ini memantulkan kembali pada dirinya. Dalam pemberian yang tulus, dia pasti memperoleh apa yang dikembalikan kepadanya. Memberi berarti membuat orang lain juga sebagai pemberi, dan mereka berdua berbagi kegembiraan atas apa yang telah mereka bawa dalam kehidupan. Saat memberi, sesuatu tercipta, dan kedua orang yang terlibat ini bersyukur atas kehidupan yang tercipta bagi mereka berdua. Khusus tentang cinta, ini bermakna
cinta ialah kekuatan yang menghasilkan cinta. Impotensi ialah ketidakmampuan menghasilkan cinta. Gagasan ini diungkapkan dengan sangat indah oleh Mark. Bayangkan, dia berkata, manusia sebagai manusia dan relasinya dengan dunia sebagai manusia. Dan kau hanya bisa menukar cinta dengan cinta, kepercayaan dengan kepercayaan, dan lain sebagainya. Jika kau ingin menikmati seni, kau mesti orang yang terlatih dalam seni. Jika kau ingin punya pengaruh pada masyarakat, kau harus menjadi orang yang benar-benar punya pengaruh yang mendorong dan memajukan orang lain. Setiap relasimu dengan manusia dan alam harus merupakan ekspresi pasti dari kehidupanmu yang nyata dan individual sesuai dengan objek kehendakmu. Jika kau mencintai tanpa membangkitkan cinta, yaitu jika cintamu itu tak menghasilkan cinta, jika dengan ekspresi kehidupan sebagai orang yang mencintai, kau tak membuat dirimu sendiri sebagai orang yang dicintai, maka cintamu impoten, sungguh malang. Namun, memberi berarti menerima tak cuma ada dalam cinta. Guru diajari oleh murid-muridnya, aktor digairahkan oleh penontonnya, psikoanalisis disembuhkan oleh pasiennya, asalkan masing-masing tidak memperlakukan satu sama lain sebagai objek, tetapi terhubung satu sama lain dengan tulus dan produktif. Jelas, kemampuan mencintai sebagai tindakan memberi bergantung pada perkembangan karakter seseorang. Prasyarat utamanya adalah mencapai orientasi produktif. Dalam orientasi ini, dia telah mengatasi ketergantungan, kemahakuasaan narsistik, keinginan mengeksploitasi orang lain, atau keinginan menimbun, dan telah yakin pada kekuatan manusianya sendiri, berani mengandalkan kekuatannya dalam meraih tujuan-tujuannya. Kurangnya kualitas ini menyebabkan dia takut memberikan dirinya untuk mencintai. Di luar elemen memberi, karakter aktif cinta makin jelas karena selalu menyiratkan elemen-elemen dasar tertentu, sama pada semua bentuk cinta, yaitu perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Cinta yang berarti perhatian paling tampak dalam cinta ibu pada anaknya. Jika kita melihatnya kurang perhatian dalam mengurus bayinya, jika dia menolak memberinya makan, memandikannya, memberinya kenyamanan fisik, maka cintanya tidak tulus. Dan kita terkesan akan cintanya jika dia melihatnya mengurus anaknya. Cinta pada binatang atau tumbuhan bahkan sama. Jika seorang perempuan berkata dia mencintai bunga dan kita melihatnya lupa menyirami bunga-bunga itu, kita tak akan mempercayai cintanya pada bunga. Cinta adalah kepedulian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan yang kita cintai itu. Jika kepedulian aktif ini lemah, berarti cinta itu tak ada. Elemen cinta ini dengan indah digambarkan dalam kitab Yunus. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan penduduk di sana bahwa mereka akan dihukum kecuali mau memperbaiki jalan hidup mereka yang buruk. Yunus melarikan diri dari misinya karena takut orang-orang Niniwe akan bertobat dan Tuhan akan mengampuni mereka. Dia adalah laki-laki yang keras dalam menegakkan aturan dan hukum, tapi tanpa cinta. Dalam upaya melarikan diri itu, akhirnya Yunus terperangkap di dalam perut ikan paus, simbol kondisi terasing dan terkurung akibat cinta dan solidaritasnya yang lemah. Tuhan menyelamatkannya dan Yunus pun pergi ke Niniwe. Dia berkhotbah pada penduduk seperti yang diperintahkan Tuhan, juga hal yang dia khawatirkan akan terjadi. Penduduk Niniwe lalu bertobat atas dosa-dosa mereka, memperbaiki jalan mereka, lalu Tuhan pun mengampuni dan tak jadi menghancurkan kota mereka.